Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para mahasiswa. Baik, pada pertemuan kita minggu ini ya, ada hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan secara lebih seksama, bahwa bicara tentang penduduk itu ya kan, klasifikasinya kan macam-macam, baik stratanya, kelompoknya ya. Kemudian juga apa itu namanya, gendernya. Khusus tentang masalah sudut pandang ekonomi terhadap penduduk. Nah, ini perlu sekali kita diskusi, karena mau tidak mau bahwa kita sebagai penduduk ini memiliki kebutuhan ya, yang mana kebutuhan itu harus kita penuhi sebagai kelangsungan hidup. Secara fitrahnya kita sangat membutuhkan baik materi ya, maupun non materi, sehingga itu kita tempuh dengan yang namanya bekerja. Nah, dengan bekerja kita ini sebagai individu ya, atau bagian daripada penduduk, memiliki kesempatan untuk mendapatkan alat tukar sebagai kemampuan untuk kita membeli ya. Kita bekerja dapat upah, mungkin kita bekerja dapat modal, mungkin ya, kita bekerja dapat barang. Nah, dalam sudut kacamata ekonomi ya, penduduk itu dibagi ya, berdasarkan klasifikasi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Kita lihat pagi-pagi orang sibuk sekali hilir mudik ya, keluar dari rumah menuju tempat bekerjanya. Anda lihat di bundaran kota, di alun-alun kota. Ini apalagi kalau Anda sekarang pergi ke perbankan ya, Bank BNI ataupun bank lainnya. Ini lagi ramai nih, orang antri. Karena ada luncuran program dari pemerintah, yaitu bantuan untuk tenaga prakerja. Jadi orang-orang yang belum bekerja, ini dengan adanya masa Covid mungkin terkendala dan terdampak, maka mereka diberi bantuan, ya kan, stimulus ekonomi atau bantuan uang. Dengan syarat mereka sudah memiliki, ya kan, keterangan terampil bekerja, terus dengan syarat-syarat administrasi lainnya mereka akan diberi bantuan oleh pemerintah. Baik, tenaga kerja itu adalah seluruh jumlah penduduk ya, yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja menurut undang-undang tenaga kerja ya. Mereka tuh dikelompokkan sebagai tenaga kerja. Umurnya berapa itu Pak umurnya? Umurnya berkisar dari 15 sampai 64 tahun. Ada undang-undang yang mengatur tentang tenaga kerja ya. Ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa ya, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ya, petani mungkin ya, buruh, dokter, polisi, guru, dosen, dan sebagainya. Jadi umur 15 sampai 64. Selain itu penduduk dibagi juga dengan bukan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja, bukan tenaga kerja. Mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan bekerja, ya kan. Mereka itu di luar usia, yaitu yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Nah, itu pensiunan, para lansia, anak-anak. Jadi kalau penduduk itu di antara 15 sampai 64 tahun gitu ya, itu berarti mereka adalah tenaga kerja. Tapi di bawah 15 atau di atas 64 itu bukan tenaga kerja. Nah, itu penduduk secara garis besar dari sudut kacamata ekonomi, dan itu sudah kita undangkan dalam konstitusi ya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Jadi saya ulang, tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja maupun ada permintaan kerja. Mereka itu di antara umur 15 sampai 64. Dan juga ada bukan tenaga kerja, yaitu jadi bukan penduduk yang bukan tenaga kerja, yaitu yang di bawah 15 tahun dan di atas 64. Kasihan loh ya kalau orang tua itu suruh kita bekerja. Ada orang tua yang lansia masih mau bekerja.
tapi dia bukan kelompok tenaga kerja. Nah, makanya nanti ada istilahnya itu volunteer ya, volunteer, sukarelawan. Berdasarkan batas kerja ya, ada namanya angkatan kerja. Tenaga kerja tadi itu dibagi lagi, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif, ya kan? Penduduk usia produktif 15 sampai 64 ya kan? Yang sudah mempunyai pekerjaan, tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Nah, jadi 15 sampai 64 baik yang sudah mempunyai pekerjaan walaupun sementara ya, maupun yang sedang aktif mencari pekerja. Jadi di usia itu ada yang sudah bekerja, ada yang sedang akan mencari pekerja. Nah, sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas ya kan, yang hanya bersekolah atau mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contohnya adalah mahasiswa, mahasiswi, anak sekolah, para ibu rumah tangga dan cacat. Para ibu rumah tangga dan orang-orang cacat. Walaupun mereka di antara 15-64 ya, 15 tahun dan 64 di antara itu, tapi mereka sedang sekolah. Atau mereka ibu rumah tangga saja, atau mungkin orang yang disabel atau orang cacat. Nah, mereka itu bukan angkatan kerja. Saya ulang lagi, angkatan kerja adalah penduduk produktif ya, antara 15-64 yang sudah bekerja atau sementara tidak bekerja ya, ataupun yang sedang aktif jadi pekerjaan. Sedangkan di lain kelompok itu anak-anak atau pelajar, mahasiswa, berumah tangga, orang cacat itu tidak masuk dalam angkatan kerja. Kemudian tenaga kerja itu sendiri ada terbagi-bagi. Ya kan, kita lihat tuh tenaga kerja, makanya upahnya beda-beda, ada yang mahal, ada yang murah, ada yang sedang. Kenapa demikian? Anda mau jadi tenaga kerja yang mahal atau yang murah? Anda mau jadi tenaga kerja yang bebayanya aja atau yang memang Anda menjadi target gitu ya. Tenaga kerja terdidik. Nah, ini tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah ya, atau pendidikan formal. Dan juga bisa juga non formal. Contohnya apa? Pengacara, ya kan? Dokter, ya, guru, mu'alim, ustadz, ya kan? Apalagi? Pilot, ya, bidan, perawat, nah itu tenaga kerja terlatih. Terdidik, tenaga kerja terdidik ya. Saya ulangi, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal. Contohnya guru, dokter ya, pengacara dan sebagainya. Tenaga kerja terlatih ya. Tenaga kerja terlatih ini tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu juga dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga dia mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya apa? Mekanik. Nah, ya, mekanik. Ahli bedah. Dokter pun terdidik, tapi dia kalau mau jadi tenaga terlatih dia harus berlatih, dia berlatih membedah ya, dibedah. Nah, ahli bedah. Kemudian tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nggak perlu dididik dah, nggak perlu dilatih. Ini tenaga kerja kasar ya, jadi mengandalkan tenaga saja. Contohnya apa? Kuli, guru angkut, ya, bantu rumah tangga dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ada masalah nih, kita masalah tenaga kerjaan. Kenapa ada negara berkembang, negara maju, negara terbelakang ya? Ini ada kaitannya dengan tenaga kerjaan. Ada beberapa masalah. Contoh di Indonesia ini tenaga kerjaan ada beberapa masalah. Pertama adalah rendahnya kualitas ya, tenaga kerja. Tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Ya. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia itu tingkat pendidikannya masih rendah, ya. Sehingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya juga rendah. Minimnya pengetahuan tersebut menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Jadi berpengaruh terhadap rendahnya kualitas.
Kemudian jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri ya. Angkatan kerja nggak tertampung itu akan menyebabkan pengangguran. Nah, harusnya pemerintah coba ini harus mengambil solusi ini. Tiap tahun berapa yang tamat SD? Berapa yang tamat SMP? Berapa yang tamat SMA? Berapa yang tamat S1? Berapa yang tamat S2? Terus serapan tenaga kerjanya bagaimana? Contoh beberapa kali kita ada penerima tenaga kerja ya. Terakhir kemarin PDAM yang dicari 6, yang mendaftar 900. Diterima pendaftaran di pemerintah daerah misalnya 100, yang mendaftar 2000 lebih. Semakin hari kesempatan kerja semakin terlihat semakin sempit ya, padahal luas sekali. Kalau Anda itu jeli melihat peluang, sebetulnya yang namanya pengangguran itu tidak ada. Kenapa? Karena kita dalam mengelola alam semesta ini sibuk sekali kita sebenarnya. Contoh sajalah Anda misalnya di pasar itu mengupas bawang itu jadi duit itu. Anda mengupas bawang jadi duit. Menyiang iwak, menyiang ikan itu jadi duit. Melipat daun pisang itu jadi duit. Jangkrik itu dikumpulin jadi duit. Kodok dikumpulin jadi duit. Nah, jadi sebenarnya kalau bicara tentang kesempatan kerja tergantung bagaimana kita memandangnya ya. Ini kan kita bicara tentang kesempatan kerja formal ya, perkantoran, administrator, officer ya kan, ataupun mungkin abdi negara ataupun karyawan BUMN, itu terbatas memang. Masalah kedua tentang persebaran ya. Persebaran. Oh tidak, masalah ketiga ya, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Kita kebanyakan orang tuh mau bekerja di kota besar ya. Kalau ke dengan daerah pelosok mungkin tidak begitu berminat. Di antaranya adalah misalnya kayak Pulau Jawa. Pulau Jawa itu padat sekali, sementara pulau-pulau lain tidak.